Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak pada pelajaran yang kedua ini, khususnya tentang kerajaan dan kelompok masyarakat. Namun sebelum itu, pembelajaran ini ada hubung kaitnya dengan apa yang sudah kita bahas pada pelajaran pertama, yaitu sejarah kedatangan manusia, khususnya Provinsi Riau dan Indonesia secara umumnya. Kerajaan dan kelompok masyarakat. Gelombang kedatangan manusia yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya membentuk pemukiman-pemukiman tersendiri. Hal ini menjadi cikal bakal berdirinya satuan kerajaan-kerajaan dan kelompok masyarakat. Dari berbagai sumber, ada sekitar 20-an kerajaan besar dan kerajaan kecil yang pernah tumbuh dan berkembang di daerah Riau. Salah satunya adalah Kerajaan Kandis, Ketangka, Sriwijaya, Sintong, dan Siarangarang. Kuantan, Kerajaan Rantau Nanaso, Kerintang, Gasip, Segati, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan ini kita tidak akan membahas semua kerajaan-kerajaan tersebut secara mendalam. Anak Bapak bisa melihat, mengamati, membaca dengan cermat apa-apa yang sudah dijelaskan pada buku cetak pelajaran seni budaya Melayu Riau. 1. Kerajaan Kandis. Kerajaan merupakan bentuk kerajaan tertua di daerah Riau. Keberadaan Kerajaan Kandis ditemukan dalam Kitab Negara Kartagama. Dijelaskan juga bahwa Kandis merupakan salah satu kerajaan dalam taklukan Kerajaan Besar Majapahit. Kerajaan Kandis terkenal dengan hasil rempah-rempahnya. Kerajaan ini memiliki daerah kekuasaan meliputi Kuantan, mulai dari Hulu Batang, Kuantan, Negeri Lubuk, Ambacang, sampai ke daerah Cerenti. Yang kedua, Kerajaan Ketangka. Kerajaan ini berdiri dekat Candi Muara Takus, Kabupaten Kampar. Ketangka sendiri mempunyai makna bangunan yang berbentuk stupa, berasal dari kata ketangko atau kalangko, dapat diartikan sebagai tempat yang suci. Sriwijaya. Sriwijaya merupakan sebagai kerajaan besar, namun keberadaannya dikaitkan dengan Candi Muara Takus yang ada di Kampar daerah Riau. Ada dua hal penting yang memandang Candi Muara Takus sebagai pusat kerajaan Sriwijaya, yaitu posisinya yang berada di pinggir Sungai Kampar, yang dapat dilayari oleh kapal-kapal besar sehingga ke hulu muara Selat Melaka. Yang kedua, banyaknya ditemui bangunan-bangunan besar seperti peninggalan-peninggalan sejarah. Bukti lain adanya pemukiman di Pongai dan Minang Tambuan. Dan juga ditemukan pecahan-pecahan keramik semenjak dinasti Sung di Balai Hyang Kemala Kewi. Berikut Kerajaan Tembusai. Kerajaan tua di daerah Rokan dengan ibu kotanya Dalu-Dalu. Raja pertama yang memerintah di Kerajaan Tembusai adalah Sultan Mahyudin. Raja ini dibantu oleh orang-orang besar kerajaan seperti Datuk Seri Maharajo, Datuk Panduko Sultan, Datuk Temenggung, dan Datuk Panduko Sultan. Namun semenjak wafatnya Seri Maharajo digantikan oleh putranya yang bernama Jena. Jena sendiri memiliki gelar Sultan Zainal. Kemudian Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri
dikatakan sebagai lanjutan dari kerajaan Kerintang. Adapun raja pertama yang memerintah di kerajaan Kedi Indragiri adalah Narasingha. Nama Indragiri berasal dari nama anak sungai, yaitu Pengenalan Diri. Daerah kekuasaan kerajaan Indragiri meliputi sepanjang sungai Indragiri, sungai Gansal, dan sungai Kerintang. Adapun raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Indragiri ini sangat banyak, mulai dari Raja Iskandar alias Narasingha I sampai Tengku Mahmuddin Shah yang bergelar Sultan Mahmuddin Shah. Sultan terakhir yang memerintah di kerajaan Indragiri adalah Sultan Mahmud Shah dan menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh pemerintah Indonesia melalui TNI, beliau diberi pangkat Mayor Honor Air TNI. Demikianlah penjelasan Bapak tentang kerajaan-kerajaan yang tumbuh dari kelompok-kelompok masyarakat di daerah Riau. Tugas kalian nanti akan Bapak sampaikan dalam berupa kuis. Sekian dan terima kasih. Salam kesehatan.